wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, pada minggu lalu kita telah membahas tentang dan juga menganalisis tentang struktur, kemudian isi dan juga teknik bangunan orasi berceramah. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang teks cerpen. Kita akan membahas pengertian cerpen, kemudian unsur intrinsik cerpen, ekstrinsik cerpen, kemudian struktur dan juga kebahasaan dari cerpen tersebut. Jadi kita akan memulainya, kita akan bahas satu persatu, tapi kita akan bahas secara umum, tidak akan menjelaskan secara mendalam, karena mungkin itu akan cakupannya cukup luas. Jadi kita akan mulai. Jadi apa itu pengertian dari cerpen? Mungkin kamu pernah mendengar apa itu cerpen, bagaimana cerpen itu bisa dibuat. Jadi kita akan coba satu prosa, karangan prosa naratif fiktif. Biasanya terpusat pada satu tokoh dan juga satu peristiwa. Jadi hampir mirip dengan namanya pengalaman, cerita pengalaman, tapi sedikit beda. Walaupun nanti jatuhnya juga mirip. Dari cerpen ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu terdiri dari abstrak, orientasi, kemudian komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Apa itu abstrak? Abstrak itu ya dalam cerpen itu hanya gambaran, sebagai gambaran utama, sebagai gambaran awal dari cerpen tersebut. Kemudian orientasi itu mulai ada tokoh-tokoh, pengenalan tokoh, kemudian watak, kemudian latar tempat, waktu, dan suasana yang dalam cerpen tersebut. Kemudian komplikasi itu sudah mulai ada masalah dan menuju ke puncak masalah. Kemudian evaluasi setelah setelah ada dalam cerpen tersebut mulai memuncak, kemudian mulai mereda. Resolusi itu mulai menemukan pemecahan masalah dan mulai ada pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir koda itu biasanya berisi tentang amanat dan juga penyelesaian dari cerpen tersebut. Kemudian setelah kita ke struktur cerpen, kita akan lanjut ke unsur intrinsik. Itu yang pertama ada tema. Tema itu sebagai gambaran, sebagai pandangan dalam cerpen tersebut. Ya, berisi persoalan-persoalan. Itu terdiri dari tema mayor dan tema minor. Jadi kalau mungkin di SMA, SMK atau SMP, SMP belum dijelaskan, kita akan menjabarkan secara umum saja. Tema mayor itu sebagai tema utama dalam sebuah cerpen. Ya, kalau tema minor itu tema yang mengiringi, tema-tema kecil, yaitu tema sampingan, permasalahan-permasalahan kecil. Tapi kalau tema minor itu dikumpulkan akan menjadi tema mayor. Tema itu bisa dituliskan langsung oleh pengarang ataupun kita harus mencarinya. Itu istilah eksplisit dan juga implisit. Kemudian kita masuk ke fakta cerita. Itu fakta cerita itu terdiri dari tokoh penokohan, kemudian alur, kemudian juga masuk sudut pandang dan sebagainya. Kemudian kita bahas tokoh. Tokoh itu apa sih tokoh? Tokoh itu adalah orang-orang yang terlibat, orang-orang yang ada dalam cerpen tersebut. Penokohan atau kalau dalam SMA, SMK itu biasanya disebut dengan perwatakan. Oke. Kalau bagaimana sih menentukan tokoh utama? Oh ya, sebelum masuk ke menentukan, kita akan bahas tokoh utama dulu. Tokoh utama itu biasanya terdiri dari tokoh protagonis dan antagonis, ya kan? Tokoh protagonis itu biasanya kalau mungkin sebagian orang atau kebanyakan orang bilang kalau tokoh protagonis itu tokoh yang baik, SMA, SMK, SMP, tapi dalam kenyataannya dalam konteks sastra yang lebih luas tidak seperti itu. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memegang pimpinan cerita tersebut. Jadi tidak selalu protagonis itu baik. Pro itu yang mendukung cerita tersebut, bisa baik ataupun jahat. Kalau antagonis itu adalah tokoh yang menentang dari tokoh utama. Kalaupun tokoh protagonisnya baik, berarti tokoh antagonisnya yang jahat. Tapi kalau tokoh protagonisnya yang jahat, tokoh antagonisnya yang baik, jadi berlawanan. Dan juga ada tokoh
tokoh tambahan ya hanya sebagai apa ya, pelengkap. Terus bagaimana sih cara menentukan tokoh utama? Tokoh utama itu gampang ya, kalau tokoh utama itu biasanya sering diceritakan atau sering berhubungan dengan tema, sering berhubungan dengan tokoh-tokoh lain dalam cerpen tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang saya ingin tanyakan, Mas. Untuk mencari sifat tokoh itu dapat dilihat dari mana saja? Oh, sifat tokoh kita ya gampang-gampang susah sih, tapi cenderung gampang. Kalau tokoh utama itu biasanya terlihat dari percakapan antar tokoh atau mungkin pemikiran tokoh, dan bisa juga itu ditulis langsung oleh pengarang. Jadi ada 3 macam atau mungkin bisa lebih. Kemudian setelah tokoh dan penokohan kita akan membahas alur. Alur itu apa sih? Alur itu ya apa yang dilakukan tokoh dari awal cerita, kemudian tengah, kemudian akhir, itu yang disebut alur. Alur itu ada biasanya, kalau yang sering diceritakan itu alur maju atau bisa disebut juga alur progresif, yaitu urut dari awal, tengah, akhir. Kalaupun ada, mungkin itu variasi dari pengarang sendiri. Kemudian alur mundur atau regresif, itu ya kebalikannya alur maju tadi, dari akhir, tengah, awal, seperti itu. Kemudian latar itu terdiri dari latar tempat, waktu, dan juga suasana atau latar sosial bisa juga. Kemudian kita masuk ke sarana cerpen. Tapi kalau ini berbicara cerpen secara umum mungkin tidak dibagi sub-sub seperti itu ya. Sarana cerpen itu apa? Tapi kalau di sini sarana cerpen ya terdiri dari judul, sudut pandang, dan amanat. Kalau di SMA atau SMK itu mungkin jadikan satu ya, tema, alur, sebagai macam jadi satu. Tapi ini dibagi menjadi berapa? Dan yang pertama itu judul, kemudian sudut pandang, dan amanat. Judul itu kalau dalam membuat cerpen bisa dibuat di awal ataupun akhir. Tapi biasanya kalau cerpen yang bagus itu memang di akhir pembuatan judul. Ketika membuat skrip atau membuat tulisan karangan itu, judul ditentukan akhir, sudah menentukan bagaimana tokohnya, bagaimana alurnya, bagaimana sifat-sifat dari tokoh tersebut, dan bagaimana jalan cerita dari cerpen tersebut, baru si pengarang menulis judul, biasanya seperti itu. Kemudian sudut pandang itu ya cara pandang pengarang itu menyajikan tokoh, menyajikan waktu dan suasana dalam cerpen tersebut. Kalau amanat ya pesan yang ingin disampaikan dari pengarang. Setelah kita membahas unsur intrinsik, kita akan membahas unsur ekstrinsik. Jadi unsur pembentuk cerpen itu yang berasal dari luar. Kemudian yang pertama itu latar belakang penulis, kemudian latar belakang masyarakat, dan juga nilai atau norma. Latar belakang itu terdiri dari riwayat hidup penulis, kemudian kondisi psikologis penulis. Kondisi psikologis itu motivasi si pengarang itu membuat cerpen itu seperti apa. Kemudian aliran, terdapat berbagai aliran yang dianut oleh pengarang cerpen ataupun sastra. Kemudian latar belakang masyarakat itu seperti kondisi politik, ekonomi, kemudian ideologi sosial, dan sebagainya. Kemudian nilai atau norma itu ya nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan sebagainya, terkait dengan kesusilaan. Itu kita akan membahas tentang kebahasaan teks cerpen. Itu terdiri dari majas, peribahasa, ungkapan. Yang kita akan bahas cuma 3 saja. Itu yang pertama majas. Mungkin kamu pernah mendengar apa itu majas? Pernah. Oke. Mungkin kamu bisa mendefinisikan atau lupa? Majas dalam cakupan luas mungkin umum gaya bahasa. Nah, oke. Tidak salah sih. Tapi gaya bahasa itu gaya bahasa seperti apa? Itu gaya bahasa yang terdapat berbagai macam sih. Itu cara pengarang dalam menyampaikan, dalam menuliskan cerpen tersebut supaya si audiens, pembaca ataupun penikmat cerpen itu mampu merasakan juga. Jadi ada seperti apa ya, gairah
Itu terdiri dari majas, itu ada perbandingan, tapi yang sering digunakan itu majas perbandingan dan juga majas sindiran. Kita akan membahas dua itu. Apa itu majas perbandingan? Majas perbandingan yang pertama itu ada metafora, kemudian personifikasi, kemudian yang ketiga ada simil. Ya, personifikasi itu seolah-olah seperti manusia, benda mati itu seolah-olah seperti manusia, seperti apa ya? Bukan benda mati sih, lebih tepatnya apapun itu sih, seperti manusia, seolah-olah seperti manusia, entah itu burung bersiul ataupun daun itu melambai, itu termasuk dalam personifikasi. Kemudian simil, simil itu dengan kata kuncinya, dengan kata-kata atau kata penghubung itu menggunakan bak, seperti, bagaikan. Misalkan contohnya, sifatmu itu seperti batu, berarti kan dia sifatnya keras. Kemudian ada majas sindiran. Majas sindiran itu ada ironi dan juga sinis. Itu sama-sama menyindir tapi beda. Kalau sinisme itu secara langsung, dijelas secara langsung, ya, kamu itu benar-benar tidak punya hati. Kalau ironi, kamu tahu, Semacam menyindir namun dengan cara yang halus. nah betul. Itu apa ya, seperti kamarmu itu rapi sekali, kamarmu itu rapi sekali seperti kapal pecah. Nyindir tapi secara halus. Peribahasa itu ya cara berbahasa dengan dalam arti yang sebenarnya. Jadi tidak, cara berbahasanya dalam arti sebenarnya itu, sebagai contoh, malu bertanya sesat di jalan. Ungkapan itu ya mirip seperti peribahasa, tapi dengan kata-kata pendek, kalimat yang pendek, misalkan buah hati, bunga desa, dan sebagainya. Oke, itu mungkin cukup saja. Mungkin minggu depan sebagai tugas kamu akan saya beri contoh cerpen. Nanti akan kamu coba cari strukturnya, kemudian kamu cari unsur intrinsik dan ekstrinsik dan juga kebahasaan dari cerpen tersebut. Siap. Oke, terima kasih. Bila ada tutur kata atau tindakan saya dalam menyampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.